kembali lagi bersama saya Kak Desima dan saya Kak Widya dalam ibadah Star Kids GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Oh iya Kak, apa kabar Kak? Oh, kalau Kak Desima mah luar biasa. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Pastinya luar biasa Kak. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapa. Kami mau beribadah Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya Engkau yang ambil alih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah ini berjalan dengan baik. Urapi adik-adik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik tahu nggak sih kalau kita ini adalah kesayangannya Tuhan? Tuhan memanggil kita anaknya dan kita memanggil dia sebagai Bapa kita. Kali ini kita mau belajar lagu baru dengan judul Kesayanganmu. Sama-sama kita belajar ya dan ikutin di rumah. Silakan Kak Ana. Sebagai anakmu
baik yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada Bapa. Kami saat ini Tuhan mau lebih lagi mau memuji menyembah Tuhan. Dengan kaki kami mau melompat nyenengin hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang kami punya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan dan disenangkan dengan ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami semua di sini Tuhan siap melompat lebih tinggi dan lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Yang sepakat dengan Kadisima dan Kawidia sama-sama katakan amin. Nah Kawidia, kita harusnya sekarang nih yel-yel ya Kak ya. Oh iya benar. Oke Kak, silakan Kawidia. Adik-adik, semuanya kita undang bangkit berdiri dulu. Oke? Ya masih ada yang duduk-duduk, semuanya harus bangkit. Oke, kawan. Ayo kita mulai ya. Hitungan 1 ya. 1, 2, 3. Starkid GBI Salemba Dan Cibubur Talent Squad. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Haleluya. Amazing banget. Tuhan Yesus baik ya Kak. Iya. Haleluya, luar biasa. Oke adik-adik, ya masih kondisi berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan lagu apa tuh Kak? Kasih Kasih Yesus. Indah, oh indah. Siap, musik Kakak. Di rumah boleh clap your hands. Yuk tepuk tangan. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dari awal ke anak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya Tuhan. Yang semangat adik-adik. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Luar biasa banget semangatnya Kak. Luar biasa. Nah adik-adik silakan duduk. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita akan satu pujian bahasa kasih. Andai kata ku lakukan luhur mulia, jika tanpa
sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami, urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan, kami buka telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu itu menjadi dupa, menjadi menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Udah siap belum nih mau dengerin firman Tuhan? Oh iya, hari ini firman Tuhannya sama Kak Grace ya. Nah, coba aku lihat dulu. Pada siap belum ya kira-kira? Coba aku lihat. Wah, masih ada yang makan. Waduh, coba makanannya ditaruh dulu. Masih ada yang pegang handphone. Aduh, coba deh gadgetnya ditaruh dulu. Nah, buat prajurit Kristus yang masih kecil-kecil nih, boleh dibuka ya telinganya dengerin kakak cerita, oke? Nah, kalau prajurit Kristus yang udah besar, bisa sambil dibuka Alkitabnya. Yang udah bisa baca deh, dibuka ya Alkitabnya. Kita buka di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, itu nanti dibaca sendiri ya. Sekarang kakak ceritain ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak kata prioritas? Artinya apa? Apa ya? Prioritas tuh sesuatu hal yang paling penting menurut prajurit Kristus. Sesuatu hal yang lebih penting. Wah, coba nih aku tanya. Di dunia ini, apa yang lebih penting? Kak, mama papa kak? Iya betul mama papa. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa ya kira-kira? Kakek nenek. Iya betul kakek nenek. Tapi ada yang lebih penting lagi nih. Tahu nggak? Iya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah prioritas kita. Kayak cerita yang satu ini, kira-kira ceritanya apa ya? Coba dengerin baik-baik ya. Pasti di awal-awal juga udah pada tahu sih cerita ini cerita apa. Nah, jadi suatu hari ada satu perempuan namanya Marta. Nah, Marta ini menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, udah ketahuan kan pasti ceritanya tentang apa? Iya betul, tentang Maria dan Marta. Nah, ketika itu Tuhan Yesus udah diterima nih di dalam rumahnya Marta. Terus saudara perempuannya datang. Dia menemui Tuhan Yesus. Nah, Maria ini dia langsung duduk. Dia langsung duduk yang manis. Terus dia mungkin buka telinganya, rambutnya diginiin. Terus dia perhatiin Tuhan Yesus baik-baik. Dia dengerin Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sedangkan saudara perempuannya yang satu lagi, siapa tadi namanya? Iya, Marta, betul. Sedangkan Marta, dia sibuk. Dia bikin makanan, dia bikin minuman buat Tuhan Yesus. Kira-kira bagus nggak prajurit Kristus? Bagus, bener bagus. Marta menyiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus. Tapi prajurit Kristus tahu nggak? Hatinya Marta tidak tertuju pada Tuhan Yesus. Jadi Marta cuma melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan Tuhan Yesus. Tapi hatinya tidak benar-benar tertuju pada Tuhan Yesus. Beda kayak Maria. Maria cuma duduk, gak ngapa-ngapain, tapi hatinya tertuju pada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Nah, kak, tapi Marta kan harusnya lebih bagus dong kak. Marta sibuk, sedangkan Maria cuma diem-diem aja. Iya benar, tapi kita harus lihat lagi ke hatinya mereka. Hatinya mereka tertuju kepada Tuhan Yesus atau bukan nih?
Nah gitu. Sama nih, mungkin prajurit Kristus di rumah ada yang pernah pelayanan, bener gak? Pelayanan apapun itu, mungkin ada yang suka pelayanan nari, atau doa juga, atau gerakin Pentakosta ketiga, atau apalagi ya, baca Mazmur 91. Nah itu semua pelayanan namanya prajurit Kristus. Tapi prajurit Kristus tahu nggak? Waktu kita pelayanan, kita harus tahu nih, hati kita tertuju sama Tuhan Yesus atau kepada manusia. Kak, gimana cara taunya? Nah, coba tanya hatinya masing-masing. Kira-kira nih, kita menari ya. Contoh aku ambil satu contoh menari, pelayanan nari ya. Kita menari buat Tuhan Yesus atau biar dilihat sama teman-teman? Ayo, siapa yang di sini mungkin pernah berpikir, Kak, aku mau pelayanan menari, aku mau nari biar nanti teman-teman aku yang nonton YouTube nih bisa lihat aku. Teman-teman aku bisa lihat kalau aku tuh hebat banget narinya. Kalau aku ternyata bisa loh nari gitu. Nah, kalau yang seperti itu namanya kita menari untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kak, menari untuk Tuhan tuh gimana sih? Kita menari untuk Tuhan, kita nggak peduli ada yang nonton atau enggak. Yang penting kita lakuin yang terbaik untuk Tuhan. Nah, coba diperiksa hatinya masing-masing. Kira-kira kita semua melakukan pelayanan ini untuk Tuhan Yesus atau bukan? Kak, emang kenapa kalau kita pelayanan untuk manusia? Wah, itu namanya Tuhan Yesus udah bukan lagi prioritas kita. Tapi kalau kayak gitu, prioritas kita adalah manusia. Baik nggak Kak? Tentu tidak. Nah, prajurit Kristus tahu nggak? Kalau kita pelayanan nih, kita sibuk nih, udah sibuk banget setiap minggu. Nari terus kita setiap minggu. Kalau tujuan kita untuk manusia, pasti ada nih yang kita rasain. Yang pertama, kita pasti akan merasa capek. Pasti akan ada tuh titik, Kak, aku nari terus setiap minggu, lama-lama aku capek deh. Lama-lama aku gak punya waktu lagi buat istirahat. Setiap hari harus latihan mulu, latihan nari terus. Capek aku lama-lama. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Berarti kita pelayanan bukan untuk Tuhan. Berarti kita pelayanan untuk manusia. Kalau pelayanan untuk Tuhan, kita tidak akan merasa lelah. Kita akan terus sukacita karena semuanya kita lakuin untuk Tuhan Yesus. Nah, apalagi ya yang akan kita rasain kalau kita pelayanan untuk manusia nih? Yang kedua nih, kita akan merasa iri. Kenapa iri, Kak? Iya, misalnya nih, minggu ini aku yang nari. Minggu depan teman aku yang nari. Tapi pas kita lihat kok teman aku lebih bagus ya narinya. Nah, di situ kita akan merasa iri. Hati kita tidak akan merasa damai sejahtera. Karena kita pelayanan balik lagi kepada siapa? Kepada manusia. Kalau kita pelayanan untuk Tuhan, kita pasti akan lakukan yang terbaik dan kita tidak akan merasa iri sama orang lain. Karena kita pelayanannya untuk Tuhan Yesus. Nah, sama prajurit Kristus kayak Marta. Marta sibuk nih lakuin banyak hal. Bikin makanan enak-enak, bikin minuman yang enak untuk Tuhan Yesus. Tapi hatinya belum tentu untuk Tuhan Yesus. Berbeda dengan Maria. Maria nggak ngapa-ngapain. Maria cuma duduk yang manis. Dia cuma buka telinganya. Dia cuma dengerin Tuhan Yesus. Tapi hatinya tertuju sama Tuhan Yesus. Nah, itu yang namanya prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Kak, kenapa sih kita harus prioritasin Tuhan Yesus? Wah, itu pertanyaan bagus tuh. Kenapa kita harus prioritasin Tuhan Yesus?
Karena Tuhan Yesus aja lebih mementingkan diri kita dibandingkan dirinya sendiri. Hah, masa sih Kak? Buktinya apa? Ada buktinya nih. Tuhan Yesus bisa nggak? Beberapa ribu tahun yang lalu nih, Tuhan Yesus nggak disalib. Bisa prajurit Kristus. Bisa nggak Tuhan Yesus kabur ketika mau disalib nih, Tuhan Yesus pergi? Bisa prajurit Kristus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Nah, Tuhan Yesus lebih mementingkan diri kita dibandingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus mau nih. Tuhan Yesus rela di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus gak peduli. Mungkin dia pikir, aku akan merasakan sakit nih. Tapi Tuhan Yesus lebih sayang sama kita. Karena itulah buktinya Tuhan Yesus lebih memprioritaskan kita dibandingkan dirinya sendiri. Nah, karena itu prajurit Kristus, kita juga harus melakukan yang sebaliknya. Kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus udah sayang sama kita. Kasihnya Tuhan Yesus itu besar banget. Melebihi apapun yang ada di dunia ini. Oke? Jadi coba sekarang prajurit Kristus di rumah boleh tanya dulu ke hatinya masing-masing. Terutama yang udah pelayanan nih. Yang udah pernah pelayanan dan yang udah sering pelayanan. Kira-kira pelayanan untuk siapa ya? Untuk manusia? Buat dilihat teman-temannya? Buat dilihat kalau dirinya hebat? Atau untuk Tuhan Yesus? Coba boleh tanya masing-masing. Ke hatinya masing-masing ya. Jangan tanya ke mama papa. Jangan tanya ke adik kakak. Karena jawabannya cuma ada di diri sendiri. Sekarang prajurit Kristus di rumah yang masih merasa, Kak, kayaknya aku masih salah deh. Aku belum prioritasin Tuhan Yesus nih dalam diri aku. Oke, boleh nih kita sama-sama lipat tangannya berdoa sama Kak Grace ya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bernafas satu kali lagi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi dengan-Mu. Kami ingin lebih sayang lagi dengan Engkau Tuhan. Kami ingin pelayanan kami Tuhan bukan cuman mementingkan manusia Tuhan. Kami mau fokus tertuju pada-Mu Tuhan. Tuhan, tapi kami tahu kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami butuh bantuan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa berjalan bersama kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa memperluas kerajaan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Shalom teman-teman. Hari ini saatnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati, berikan Indonesia ini, berikan umat Tuhan, berikan COVID-nya jauh dari bencana alam dan tanah longsor. Berikan Tuhan berkati COVID-nya cepat hilang dan bisa ke sekolah dan ketemu teman. Tuhan, anak-anakmu menjadi baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami
akan berdoa. Pak David, Bu Rita, dan Kakak Eca. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Haleluya Bapak, amin. Adik-adik, begitulah tadi firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kak Desima percaya bahwa kalian sangat diberkati. Semoga jadi rema dan pegangan hidup buat kalian ya. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan ini Bapa. Kami boleh bertemu dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkiranya Tuhan selepas ibadah ini kami mau tetap pegangan sama firman Tuhan. Kami mau jadikan firman-Mu pelita bagi jalan kami dan terang bagi kaki kami Tuhan. Bapa, berkiranya Engkau berkati anak-anak Tuhan, berkati mama papa, setiap orang yang ikut terlibat dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Siapapun yang menonton Tuhan, kiranya lawatan-Mu turun dan Engkau berkati semuanya ya Bapak. Excellent Spirit ada turun buat anak-anak Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami dengan penuh ucapan syukur mau berkata Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Ini kami dengan sepakat kami berkata